ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi wasilah mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap pula ilmu ini akan menjadi jalan untuk meraih keselamatan, jalan untuk meraih kebahagiaan, baik itu dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Di antara perkara besar yang dicapai oleh ilmu yang bermanfaat, di antara perkara besar yang dicapai oleh ilmu yang bermanfaat adalah sa'adah wassalamah fi hayataini, dalam dua kehidupan, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Itu puncak faedah besar terkandung dalam ilmu yang bermanfaat. Ya, saya ulangi lagi, ada dua faedah besar yang dituju, yang ditarget oleh ilmu yang bermanfaat ini. As-sa'adah wassalamah fi hayataini, kebahagiaan dan keselamatan dari dua kehidupan. Yang pertama kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Nah, kebahagiaan dunia ya, orientasi kebahagiaan dunia tidak semata-mata berpijak pada materi. Kebahagiaan dunia itu bisa diperoleh dengan sakinah, tenang. Ya. Nah, mengartikan sakinah itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Jangan diartikan hidup tanpa masalah. Ya. Jadi orang diberikan sakinah itu karena ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat mendatangkan sakinah, ketenangan. Letak ketenangannya di mana? Letak ketenangannya atau kunci ketenangannya adalah wasi'atus sodr, atau yang disebut dengan syarhus sodr, kelapangan jiwa.
Nah itu sakinah. Orang kalau jiwanya lapang, maka masalahnya pun akan menjadi mudah. Tidak ada satu permasalahan yang akan menyiksanya. Tidak ada satupun problem yang membuat dia menderita. Ya, karena ketenangan hidup, kembali lagi ketenangan hidup itu dari kelapangan jiwa. Makanya sakinah, saya berkali-kali mengkaji otak-atik keluarga sakinah mawaddah itu kayak apa sih. Itu sering saya ikuti coba yang namanya seminar. Saya kurang setuju itu. Metode-metode yang dipakai itu terlalu dramatis. Itu kalau dibikin drama bisa itu. Drama ya. Tapi dalam kehidupan kan nggak seperti itu. Ya. Kalau dibikin dramatis bisa, didramatisir itu bisa. Sakinah hidup wah ini. Tapi kita kan nonton ini, penonton itu bukan pelaku, dan pelaku itu kan bukan kenyataan kan gitu drama itu. Gimana? Nah, hidup yang sebenarnya yang kita jalani ini. Makanya kita berani bilang, saya berani bilang, orang yang sudah ngaji lama kok sih gampang sumpah, itu tuh ilmu manfaat. Itu bukti sudah, itu simpelnya begitu, ilmunya belum manfaat. Al-Quran yang dikaji itu belum nyentuh ke hati. Bisa dipastikan nanti. Ya, makanya ilmu yang bermanfaat itu membuahkan hati yang lapang, hati yang lapang. Ya, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, kelapangan hati itu terletak pada kelapangan hati terletak pada ilmu yang bermanfaat. Ya, terletak pada ilmu yang bermanfaat. Tanpa ilmu yang bermanfaat sulit orang untuk bisa mencapai kelapangan hati. Akan mengalami kesulitan orang dalam mencapai ketenangan hati. Nah ini, ya, hati yang luas itu nanti melebihi luasnya dunia ini. Disebutkan di sana di antara barometer ilmu Anda adalah hati Anda. Simak dengan baik ini. Di antara barometer ilmu Anda adalah hati Anda. Semakin luas ilmu Anda, ya, semakin luas ilmu Anda, maka akan semakin lapang pula dada Anda. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, di antara yang dapat melapangkan jiwa, di antara perkara yang bisa melapangkan jiwa itu adalah ilmu. Ya, sungguh ilmu itu dapat melapangkan dada dan meluaskannya. Ilmu bisa melapangkan dada dan meluaskannya. Sehingga kalau ilmunya nanti dalam, ilmunya luas, itu akan lebih luas dari dunia ini. Ya. Nah, adapun sebaliknya kebodohan itu adalah menjadikan hati seseorang itu sempit. Hatinya terhimpit, hatinya terpenjara. Makanya kalau orang jenengan lihat, orang kalau lapang jiwanya, dadanya lapang, urusan apapun nggak ada yang bulat masalahnya.
Apapun masalahnya. Coba jual beli sekarang, jual beli, pembeli hatinya sempit, iku nawar tuh sampai nazak nggak jadi-jadi tuh. Bener nggak? Bener nggak? Bukan soal kaya miskin, nggak ukuran. Ukurannya itu hatinya lapang apa sempit. Itu kalau sempit, kaca ini kata jari wong Jawa, kaca ini 500 itu dia wangi jihad itu. Enggak, saya ngomong ini bener apa enggak? Hah? Bener apa enggak? Jarak 500 dipertahankan itu. Dia wangi takbir, maca tasbih, maca istighfar. Jadi ditawar, enggak jadi ditinggal. Jarak 5 menit balik lagi, ya apa Pak? Jadi 500 ini. Ya. Itu oke, jadi akhirnya dibayar kan? Dibayar, susunya kurang 1000 digandoli mana kan? Itu sampai yang jual tuker sana, tuker sini nggak ada uang receh Bu, nggak ada ini Bu. Ya di Pak ditukerin 1000 Pak dipertahankan itu. Orang kan lapang nggak begitu ngeliat orang sengsara kesana kemari nyusuk duit gara-gara susunya kurang 1000. Itu kan menunjukkan apa ini? Bukan antara kaya dan miskin, bukan. Nggak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Hubungannya dengan kelapangan jiwa. Begitu juga penjual. Saya kenal di beberapa penjual itu, subhanallah. Ya, di warung, udah dibawa aja Ustaz, dibawa. Loh ya saya utang, siapa yang utangi katanya. Enak sekali. Nah besoknya kita pun juga begitu akhirnya. Loh ini uangnya kurang ini gimana? Udah bawa aja Ustaz. Enggak, kemarin aku yang bawa. Sekarang tak tinggal 2000 biar ini. Loh enggak usah, jangan, saya utang. Siapa yang utangi gitu kan. Jadi selesai, jadi saling memberi akhirnya ujungnya itu. Itu kelapangan jiwa Pak. Jenengan renungkan, jenengan pahami. Makanya kalau kita ingin membentuk rumah tangga samawa, sakinah mawaddah warahmah. Coba satu aja ingin saya tanyakan ini. Untuk bisa mewujudkan sakinah konsepnya apa? Konsepnya apa? Untuk menjadi rumah tangga sakinah, mewujudkan sakinah, satu aja dulu. Gak usah mawaddah warahmah dulu, gak usah. Ya, mawaddah warahmahnya dimasukkan karung aja dulu. Sakinah, untuk bisa menjadi tenang, apa gambarannya? Gak ada konflik, gak ada masalah. Kalau sakinah itu diartikan gak ada masalah, sama kesedunia ini gak ada orang yang sakinah. Sepakat Ibu? Gak sepakat? Sepakat gak? Kalau sakinah itu diartikan orang hidup tanpa masalah, maka di dunia gak ada orang yang sakinah. Sepakat? Wes sing ngaji ki ono sing di masalah, ono sing gak di masalah kok enggak? Angkat tangan. Setelah angkat tangan, angkat kaki. Dak ono ceritane wong urip gak ono masalah iku. Sampai ngapunten, orang cerai itu dalam rangka apa? Menghindari masalah. Wis mari ki jae enteng. Pertanyaannya, betulkah setelah cerai urusan enteng? Halo? Apa betul demikian? Menurut akal pendek kita begitu memang. Padahal tidak demikian keadaannya. Sakinah itu kelapangan jiwa. Ya. Orang yang keluarganya atau bertemanannya, persahabatannya, maka persahabatan butuh sakinah. Pertemanan butuh sakinah. Lembaga butuh sakinah. Keluarga butuh sakinah. Untuk mewujudkan sakinah, apa bisa dihindari dari masalah? Kalau kemudian ada komunitas kok nggak ada masalah sama sekali, itu bukan karena nggak ada masalah, saling memahami. Dan itu berangkatnya dari mana? Ilmu yang bermanfaat.
Jadi kalau ada orang kok nggak pernah sambat, orang yang nggak pernah mengeluh, berarti keluarganya nggak ada masalah? Nggak mungkin. Itu karena kelapangan jiwa, dia bisa membawa masalahnya. Nah kalau ada orang kok sering tengkar, sering cekcok, itu bukan berarti banyak masalah. Ngerti kaidah ini? Ibu bisa dipahami nih? Orang yang bentar-bentar mengeluh, bentar-bentar tengkar, bentar-bentar cekcok, itu bukan karena banyaknya masalah. Itu bukti sempitnya hati masing-masing pihak. Bukan karena banyak masalah. Banyak orang punya masalah, tapi nggak harus berantem, nggak harus cekcok, nggak harus teriak-teriak. Tapi kenapa kita sering cekcok, sering masalah? Makanya sering, kalau begini bagaimana kita tenang? Lalu terus ini tenang itu diartikan nggak punya masalah, begitu? Sampeyan urip karo sapa kan kalau masalah? Saya tak tanya. Mau nikah dengan malaikat nggak mungkin. Gitu? Gitu? Nggak mungkin. Mau nggak mau jadi harus nikah dengan manusia. Mau nggak mau? Lah kalau nikah dengan manusia itu membawa masalah. Kenapa ada plus minus setiap orang itu? Makanya kadang-kadang sampai tak suruh teman-teman ini. Kamu nih gak selalu gak cocok. Wis pokoknya dolek sing cocok. Gak cocok pegat ngono lho. Dolek sing sampai kiamat kamu nanti begitu terus. Karena gak mungkin ada yang selalu cocok, itu gak ada. Jadi kalau ada orang kok rukun, tenang, seperti orang-orang dulu, rumah tangga orang-orang dulu itu kan tanpa pacaran malahan, gitu? Gak ada pacaran orang-orang dulu itu, nikah. Main pertanyaannya orang dulu itu bukan mau, kamu gak gelem nikah kan? Enggak, kamu siap nikah. Katanya siap itu ngerti konsekuensi. Padahal kalau sampean ngajak, ayo sampean tak ajak makan di warung. Iku konsekuensi sampean gitu loh. Konsekuensi ini apa? Traktir. Nah, saya menajak orang berapa mas dijak mas, wis kabeh melok. Sampean ukuran dompet ngono piro? Kan gitu. Sehingga disinilah ibu, pentingnya kita mengkaji ilmu itu untuk mengilmui kehidupan kita. Ya, makanya orang yang sudah ngaji bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh kok gampang ngamuan, gampang nesu. Lah ilmu ini nangdi. Ilmu gampang nesu niku nggih di surat pinten. Hadis apa, riwayat siapa? Ada masalah, berantem, masalah gak cocok, tengkar. Itu ilmunya dari mana? Ya kalau penjenengan pelajari dalam Al-Quran, dalam Sunnah apa? Kalau diganggu orang ada langkah kita apa? Apa? Diganggu orang, kata diganggu ini bukan terganggu ya, diganggu nyel-nyelan diganggu. Apa ilmunya kita? Apa? Teori ini bi. Sabar. Begitu anak ujian tenan bertengkar. Ilmu dari mana itu? Berarti ilmu yang kemarin kita ambil itu enggak bermanfaat. Itu enggak bermanfaat. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini target besar, Pak. Ini target besar. Ya sama dengan ngapunten ya, orang kasih makan tuh ya, kasih makan ya. Anak-anak itu kan karakternya macam-macam ya. Ono sing diwolak-wali nek gak senengi. Wis pokoknya gak cocok karo atine gak mangan. Ono maneh anak situ iku wis pokoknya ono sing ono ya sing iku dipangan. Sisi itu rewel ngoten. Nah, coba kalau kita makan tuh kita itu yang tipe mana? Sing ono dipangan apa kudu cocok? Kita ini. Ayo belajar ndelok awake dhewe saiki sih. Itu kan ruwet tau model-model ngoten niku. Saged dipahami iki? Saya minta tolong aja dicatet tok lho ya.
Sama niku kakek catatan. Pemahaman sing kurang. Kakek catatan jenenge catatan iso akeh sampe takoni sampe kailing-iling kok. Saking akeh. Iya, terlalu banyak kajian jenengan ini. Sampai di luar kepala semua. Belas takoni ora nyantol. Nah, kados ngaten niku jane kan satu sisi jenengan ngelihat jenengan itu menggembirakan, seneng ngelihat jenengan itu dengar kajian datang, jangan payur datang, kerutuk datang, ku seneng ngelihat itu. Nah, sing nyumpek niku ditakoni gak tau iso, iku lho gak nyumpek niku. Nah, itu namanya plus minus. Ngaji di Malang nggih ngoten lho, uprek masalah itu. Saya enggak butuh jenengan itu cerdas mboten ndak. Ya, sing penting ditakoni ku ngerti, nek ngono to. Enggak harus hafal. Sing penting pasti takoni ngerti lho ngono lho. Padha ae ya. Nggih, jadi tolong dipahami betul, ilmunya dimasukkan ke dalam hati. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmunya dimasukkan ke dalam hati. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan materi dari kitab Ar-Riyad An-Nadhirah. Ar-Riyad An-Nadhirah. Kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian sampai tentang huru-hara kiamat dan kehidupan setelah kematian. Nah, melanjutkan bab yang kemarin tentang huru-hara kiamat. Poin pertama, kita membahas tentang nama-nama kiamat di dalam Al-Quran. Nama-nama kiamat di dalam Al-Quran. Iya, parkir ini mohon perhatikan. Sudah. Oh. Jangan sinyal itu. Sudah nih. Kurang terima, Bos. Iya, naruhnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini sekaligus diingatkan besok untuk parkir dikondisikan ya, dilihat kanan kiri karena kita di banyak orang dalam kumpul harus dijaga adab-adab hak-hak di jalan ya. Diperhatikan betul karena ini sangat berkaitan dengan adab ya, ada bertetangga, ada bermasyarakat, ada bermajelis, ini termasuk di dalamnya. Ya, termasuk di tempat-tempat lain nanti ya. Kalau ada satpam maka mengikuti petunjuk satpam. Jangan ditempatkan sembarangan walaupun kelihatannya longgar. Walaupun tempatnya kelihatan longgar. Terus sering kali satpamnya diceladu jamaah-jamaah pengajian. Loh iya, saya pernah nyaksikan soalnya ada bapak-bapak gak terima ini.
Udah duduk dipanggil sama satpamnya. Pak, ini mobilnya dipindah. Loh, ini kan nggak mengganggu. Loh, ini aturannya di sini bukan begitu. Ini mengganggu apa? Loh, mengganggu apa? Ya satpam sing goreng-goreng wong RT kok. Kok sampean sing medenteng kowe. Jadi kalau kita jadi tamu nganut sama yang kebijakan di situ, suruh mindah-mindah gitu. Makanya sing longgar hati ini termasuk longgar hati ini. Termasuk longgar. Loh, itu betul Pak ini. Makanya ke lapangan jiwa niku mudah urusannya. Coba sampean longgo tok iku kena didelok wong ki atine atos apa ora. Bu geser Bu, mboten ngriki mawon atos atine. Ada enggak seperti itu? Iki atos tok sing ngaji. Mboten ngriki mawon ya Allah. Wong Quran iku lho jelas, idza tafassahu yafsahillah. Kalau kamu disuruh berlapang-lapang dalam majelis, berlapanglah. Kamu dilapangkan hatimu oleh Allah. Loh gitu loh. Kon geser titik emoy. Ngriki mawon ngoten niku. Kemayu kok ditawani rabi ya itu. Saya itu paling gregetan lihat gitu. Sampai kok tak jonjong ngaji gak tak mulai tak gitu kan. Ada di beberapa pengajian itu. Sampai panitia itu 5 kali mengumumkan, mohon bapak-bapak yang depannya kosong, wong iki nggih kacamata ireng apa piye ngono. Pak, jenengan lihat depan jenengan ada orang apa enggak ngono. Yang lihat kosong maju ngono. Sampai tak senggeram gitu. Saya enggak mulai ngaji kalau enggak ngerti sampean niku. Longgo tok enggak ngerti ngono. Itu menunjukkan apa? Kelapangan hati, Pak, kelapangan hati. Sehingga orang yang medenteng bawa tenggiri mau niku kan membuat orang lain sengsara gitu kan. Ya sama di mobil itu ada ibu-ibu bawa tas duduk depan pintu. Disuruh sopirnya, Bu, geser masuk Bu, itu yang itu bawa tas, ndak sini aja jadi. Lho Bu, sampean geser ngono aku mboten ngriki mawon cek kena angin. Lah niku sing masuk niku roti angel bawa tas, mboten napa-napa anjene wong iki jadi. Kok ngaji gembul aku tak ru'yah Pak ngono. Iki mesti ana jine wong iki. Kenapa sih Bu? Itu sulit nanti masuknya Mbak. Ndak sini wangel yang iki rek. Saya yakin di hati saya yakin bojomu sumpek duwe awakmu iki. Itu menunjukkan apa? Kesempitan. Masalah gitu loh, ngalah sedikit gak mau cek elek hati sampean kali ngono. Kok cek elek hati nih? Iya kan? Jadi ngelihat orang sengsara niku seneng ngoten lho. Padahal itu cara Allah membuka. Lho ngoten. Cara Allah membuka. Dadi wong ngaji ki kena ditoto gampang gandanan iki didelok ae nek majelis itu. Bu maju dikit Bu. Ndak kan. Kayak tempat ngaji wis dikapling ngoten. Delok wajah sampeyan greget nade. Baik. Nah, pertemuan yang lalu itu kita membahas nama-nama hari kiamat sudah 10 nama. Ya, Allah menamakan hari kiamat ada 10 nama yang bulan lalu kemarin. Yang pertama Allah menamakan As-Sa'ah. As-Sa'ah. Itu surat Al-Hijr ayat 85. Ya, surat 15 ayat 85. Kemudian Allah menamakan Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ya, surat Al-Haqqah ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian yang ketiga Allah menamakan As-Sakhah. Itu surat Abasa ayat 33. Surat Abasa ayat 33. Surat 80 itu. Kemudian yang keempat Allah menamakan At-Tammatul Kubra. Yang keempat Allah menamakan hari kiamat dengan nama apa? At-Tammatul Kubra.
Itu surat An-Nazi'at surat 79 ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yang kelima, Allah menamakan hari kiamat dengan nama Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah. Ada di surat Al-Qari'ah juga ada, atau di surat Al-Haqqah ayat 4. Ya. Jadi surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 3. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Ini Qari'ah itu huru hara yang menakutkan. Ya, huru hara yang menyengsarakan. Orang sengsara itu. Karena huru-hara yang sangat dahsyat. Itu Al-Qari'ah. Makanya kalau ngasih nama anak itu jangan pakai ain. Ya, Qari'ah pakai hamzah. Ya. Jadi kalau Qari'ah pakai ain itu kiamat. Tapi kalau Qari'ah pakai hamzah itu wanita yang membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran wanita. Nah itu Qari'ah, pakai hamzah, ya, pakai hamzah. Lah kalau jenengan pakai kha bukan qaf, Qari'ah itu cebok. Khatal khira'ah, khira'ah. Bukan qiraah bacaan. Qiraah pakai kha itu namanya apa? Pakai kha. Namanya bercebok. Udah. Kemudian yang keenam, Allah menamakan Al-Waqi'ah yang ada dalam surat Al-Waqi'ah 1 sampai 2. Allah namakan Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Apa itu hari kiamat? Kemudian Al-Ghasyiyah yang ketujuh, Allah menamakan hari kiamat dengan nama Al-Ghasyiyah. Yang kedelapan, Allah menamakan Yaumul Akhir. Yaumul Akhir. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 232, Al-Baqarah 232 dan At-Taubah ayat 18. Yang kesembilan, Allah menamakan Al-Qiyamah. Ya, Al-Qiyamah. Itu surah An-Nisa ayat 87. Surah An-Nisa 87 dan surat Al-Isra 97. Surah Al-Isra 97. Yang ke-10 yang terakhir ini mengulangi bulan kemarin, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan, surat Al-Hajj surat 22 ayat 5. Surat 22 ayat 5 atau surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 58. Itu nama-nama 10 nama Yaumul Qiyamah. Allah menamakan hari kiamat dengan 10 nama. Ini bulan kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nama yang ke-11. Nama yang ke-11. Allah menamakan hari kiamat dengan nama Yaumuddin. Yaumuddin. Ada di surat As-Saffat. Kita lihat surat As-Saffat, surat 37.
Ya, surat 37 ayat 20. Ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Ya. Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. Nah, itulah hari yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian dalil yang kedua di surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, surat 82 ayat 14 sampai ayat 19. Ayat 14 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Iya. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu adalah kekuasaan Allah. Insyaallah, ini itu yang disebut dengan yaumuddin, yaumul qiyamah, hari pembalasan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan yaumuddin, hari pembalasan? Diulang lagi oleh Allah, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ya, diulangi lagi di sana. Apakah orang tahu apa itu yang disebut dengan yaumuddin? Hari di mana seseorang tidak berdaya sedikit pun, la yamliku nafsun li nafsin syai'a. Jadi kita nanti benar-benar sendirian. Maka siapkan hari ini. Jangan lupa peristiwa ini. Nanti kapan-kapan kita akan bahas saat kesendirianmu di alam kubur. Ini persoalan yang terlupakan. Akhirnya kita ini terjebak dengan huru-haranya dunia ini. Persaingan dunia, gemerlapnya dunia, pernik-perniknya dunia. Ya, makanya subhanallah, saya kemarin melihat di catatan di baknya truk, di baknya truk. Kan tukang truk itu ada yang terampil bagus gitu. Ya. Di situ tulisannya besar, jangan kau berjuang dengan untuk sesuatu yang tidak kau bawa mati. Bagus tulisannya. Ya. Bagaimana engkau berjuang, berkorban untuk sesuatu yang tidak kau bawa mati? Hasil perjuanganmu, hasil pengorbananmu apa? Untuk siapa?
Untuk orang-orang yang kita tinggalkan, untuk dia ditinggalkan ahli waris yang kemudian dia melupakan kita, tidak memberi manfaat kepada kita. Ini sebuah kerugian yang besar. Ini nasihat buat kita, Bu. Kita akan masuk di dalam satu areal di mana kita sendiri akan dihukumi oleh Allah. Ya, tidak ada siapapun di sana, walaupun kita punya kerabat-kerabat dekat di dunia yang begitu banyak, memiliki pengikut-pengikut yang setia. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat. Di dunia nanti ada waktu di mana pengikut itu nggak bisa berbuat apapun. Pengikut yang setia, anak yang setia, orang-orang yang kita cintai itu nggak bisa berbuat apapun. Seperti doa para ulama apa, Bu? Allahummarhamni yauma la yanfa'ud dawa'ut tabib wala buka'ul habib. Itu doa para ulama. Allahummarhamni, ya Allah rahmatilah aku. Sayangilah aku, cintailah aku, kasihi aku. Yauma, pada hari. La yanfa'ud dawa'ut tabib. Pada hari obat-obat semua dokter tidak bermanfaat. Ya. Sayangilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Ya. Cintailah aku, peliharalah aku. Di hari semua obat dokter tidak bermanfaat. Wala bukaul habib, dan juga tangisan para pecinta, ya, para kekasih itu nggak mendatangkan manfaat. Kapan itu? Saat orang menghadapi sakaratul maut. Orang hanya berdiam menyaksikan, kita tersengal-sengal sendirian di sana. Berjuang antara hidup dan mati, antara sadar dengan tidak sadar. Orang di sekitar kita bisa apa? Dia menyaksikan kita sendirian. Kita ingin minta tolong, tapi apa yang mereka perbuat? Dokter pun angkat tangan, obat pun tidak berguna, alat-alat pun dicabut semua. Kenapa udah gak berfungsi? Kita akan memasuki areal seperti itu. Itu di dunia ini, Pak, di dunia. Apalagi nanti kelak di akhirat. Ini yang ke-11. Allah menamakan hari kiamat itu dengan hari apa? Yaumud. Juga di dalam surat Al-Fatihah, ya, di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat kalimat tersebut, yaitu pada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, ya, penguasa atau raja pada hari kematian, hari pembalasan. Baik, itu yang ke-11. Yang ke-12, Allah menamakan hari kiamat itu dengan Yaumul Fasl. Yaumul Fasl. Yaumul Fasl di dalam surat As-Saffat. Kita lihat surat As-Saffat kembali, surat 37 ayat 21. Surat 37 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. Allah menamakan Yaumul Fasl, hari keputusan. Dah, itu dulu kita lihat. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat surat 77 ayat
Ya. Dari ayat 11 sampai ayat 14. Ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl. Iya. Iya, ayat 11. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niskaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab-azab orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Nah, apakah hari keputusan itu? Yang dimaksud hari keputusan di situ dijelaskan oleh ulama pada ahli tafsir adalah saat diputuskannya orang sebagai penghuni surga dan penghuni neraka. Saat diputuskan fulan ahli surga, fulan ahli neraka. Saat itulah kebahagiaan itu betul-betul dicapai. Saat itulah penderitaan yang sebenarnya itu diderita. Saat orang mendapat keputusan, terbelalak semua mata, terkoyak semua hati ketika namanya dipanggil dan diputuskan sebagai penghuni neraka. Maka camkan baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah kaum muslimin dimanapun berada. Siapkan diri kita dengan hari ini. Waktu yang ada ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Ya, disitulah para sahabat, kenapa para sahabat mengorbankan semua? Karena yakin dengan peristiwa itu. Karena mengimani hari peristiwa itu dan mereka takut kalau kemudian mereka akan dimasukkan, diputuskan sebagai orang-orang yang celaka. Maka di surat ini tadi sering diulang-ulang. Coba antum lihat ayat 15 dan seterusnya itu. Ya, diulang-ulang dari ayat demi ayat itu. Kita lihat, ambil surat Al-Mursalat ini di ayat 41. Kita lihat ayat 41. Sudah ketemu? Surat Al-Mursalat ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukatsibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukatsibin. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukatsibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Iya. Sungguh orang-orang yang bertakwa kepada dalam naungan
pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air, dan buah-buahan yang mereka sukai. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka belajarlah merasakan tulisan. Ya, belajar merasakan tulisan. Kalimat yang tertulis di dalam ayat itu belajari untuk dirasakan tentang peristiwanya, supaya ilmu yang dipelajari, yang dibaca itu ngeresap ke dalam hati, punya pengaruh. Nanti itu mempengaruhi hati. Ya, kalau kita membaca tidak diikuti dengan rasa, itu nggak ada efek. Diancam biasa, kasih kabar gembira pun biasa, nggak ada reaksi. Ya, nggak ada reaksi. Nah, itu jangan dibiasakan. Demikian kita semua diupayakan setiap kali membaca ayatul Quran diajarkan untuk mempelajari tentang apa? Rasa. Ya, belajar untuk dirasakan. Baik. Maka saat yang paling mengerikan adalah saat diputuskannya tentang hari. Keputusan tersebut diputuskannya orang untuk memasuki surga dan orang memasuki neraka. Ya, Masya Allah. Ada satu riwayat di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Ada salah seorang sahabat Nabi menjelang kematian itu menangis dengan tangisan yang sangat dalam. Ketika dikunjungi sahabat-sahabat yang lain, lalu ditanya, lima tabki, apa yang membuatmu menangis? Kenapa engkau menangis? Bukan tidak berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia pun menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku menangis ini karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu sabda beliau. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah qabadal khalq, Allah menggenggam makhluk-makhluknya itu. Allah menggenggam hamba-hambanya itu qabdataini, dengan dua genggaman. Itu. Ya, jadi Allah menggenggam hamba-hambanya itu dengan dua genggaman. Satu genggaman diucapkan oleh Allah, haula'i fil jannah. Satu genggaman ini adalah nama-nama hambaku yang akan masuk surga. Satu genggaman ini adalah nama-nama hambaku yang akan masuk surga. Wa haula'i finnar, dan satu genggaman yang lain ini adalah nama-nama hambaku yang akan masuk ke dalam neraka. Lalu sahabat yang menangis ini berkata, melanjutkan apa? Wala adri fi aini qabdataini, dan aku tidak tahu. Namaku itu ada di dalam genggaman yang mana? Apakah namaku ada di dalam genggaman yang ada di kanan, yang dipegang oleh Allah lalu dikatakan haula'i fil jannah, ataukah namaku justru ada di genggaman yang disebutkan oleh Allah haula'i finnar,
Ini golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ini ada dalam genggaman yang satu ini nama-nama hamba-hamba yang akan masuk ke dalam neraka. Dan kita semua di sini, Bu, nggak ada yang tahu di genggaman yang mana kita. Makanya para ulama mengatakan, bagaimana kamu tertawa-tawa, terbahak-bahak, sementara namamu sudah dicatat kamu ahli neraka. Nah, bagaimana kamu tertawa riang, senang, bersenang-senang, bergembira ria, sementara di catatan Lauhul Mahfuz namamu ditetapkan, diputuskan kamu penghuni neraka. Maka senyum kita yang lebar hari ini, Ibu, ya, kegembiraan yang begitu meriah di dalam kehidupan sesaat ini, itu akan hancur begitu diputuskan kamu masuk neraka. Maka perhatikan amal ibadah yang hari ini kita lakukan. Mari kita upayakan. Nah, inilah kesuksesan yang sebenarnya. Inilah kesuksesan yang sebenarnya, keberhasilan yang sebenarnya. Ya, kesuksesan yang dikejar-kejar oleh orang-orang yang saleh. Kesuksesan yang diimpikan setiap orang-orang yang berilmu. Apa itu kesuksesan? Dukhulul jannah. Ketika namanya dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Itulah makna kesuksesan yang sebenarnya. Demikian kegagalan yang sebenar-benarnya gagal, kerugian yang sebenar-benarnya rugi, kebangkrutan yang sebenarnya bangkrut adalah ketika nama seseorang dipanggil lalu kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Maka target orang-orang soleh ada dua. Impian orang-orang soleh itu ada dua. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hazm, masih ingat dialognya Abu Hazm dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ya, dinasihati dengan tangisan yang dinasihati dengan nasihat yang sangat menyentuh sampai menangis sangat-sangat dalam khalifah itu. Saking kuatnya pengaruh ilmu dan nasihat Imam Abu Hazm. Akhirnya dia merasa apa? Mendapat manfaat dari nasihat Imam Abu Hazm. Akhirnya khalifah menawarkan kepada Imam Abu Hazm atau Imam Salamah bin Dinar. Kata khalifah, ya imam, maukah kamu menjadi penasehatku? Ini yang nawari siapa? Yang nawari khalifah langsung tanpa perantara. Khalifah langsung yang menunjuk, khalifah langsung yang milih, khalifah langsung yang nawari tanpa perantara. Maukah kamu menjadi penasihatku, mengawal aku, mendampingi aku? Nanti kalau kamu menjadi pendampingku, mengawalku, menjadi penasihatku, aku banyak mendapat manfaat dari ilmumu dan engkau mendapatkan manfaat dariku. Apa itu? Fasilitas dunia sudah bisa dijamin enak, nyaman, ditawarkan kepada beliau. Apa Imam Abu Hazm jawab? La, nggak pakai mikir lama-lama. Subhanallah, nggak pakai mikir lama-lama, nggak pakai merenung lama-lama. Begitu ditawari, maukah kamu menjadi pendampingku, mengawalku untuk menasihatiku, menjadi penasihat pribadiku? Khalifah, pimpinan umat nomor 1, menawarkan diri kepada Imam Salamah bin Dinar untuk menjadi penasehat pribadinya. Wah, luar biasa ini, Pak. Kalau sekarang udah orang ternama ini, dia ngomong apa saja pengaruhnya kuat di luar ini. Begitu ditawari untuk menjadi pendamping khalifah, dijawab langsung. Padahal khalifah ini termasuk ahli ibadah, termasuk ahli ibadah. Ya, khalifah yang suka menerima nasihat, termasuk yang menerima nasihat. Begitu dinasihati, dia terima dan dia tertarik kepada Imam Abu Hazm. Lalu ditawarkan, maukah kamu menjadi penasihat pribadiku? Nanti kalau kamu menjadi penasihatku, aku banyak mendapat manfaat ilmu darimu dan engkau mendapat manfaat dariku, yakni fasilitas-fasilitas hidup, kecukupan. Ya, kata Imam Abu Hazm, enggak, aku enggak mau. Kenapa katanya?
Aku takut hatiku condong sedikit kepadamu. Aku takut hatiku condong sedikit kepadamu. Ini Bu, tolong diingat-ingat ini. Ini diingat-ingat. Ya kenapa? Sebab orang itu kalau fasilitasnya sudah dicukupi, itu nanti jadi orang ewoh, pekewoh. Coba ibu punya teman akrab yang luar biasa, berkecukupan, dermawan, dan sering kali ngasih hadiah jenengan. Diajak jalan-jalan, traktir, suruh bawa oleh-oleh pulang. Setiap kali keluar jenengan ditraktir, dibelikan hadiah, dan suruh bingkisan untuk ke rumah. Sering kali melakukan itu. Lalu orang itu melakukan sebuah kesalahan. Berani mengingatkan? Nah, kena kebulet lontong-lontong tadi itu. Itu baru lontong, itu belum semen itu. Ya, masjidnya dibongkar, dibangun, pondoknya dibongkar, dibangun, mobil dibelikan. Nah, kena kenal pot. Tidak berani mengingat. Itu hak Anda. Kalau begitu, irfa hajataka. Wis gini aja, tolong sampean sampaikan kepada kami apa kebutuhan Anda. Jadi kalau nggak mau jadi pendamping tidak apa-apa. Tolong Anda tunjukkan kepada kami, sampaikan kepada kami kebutuhan Anda apa. Nukdi ilai, kami penuhi dan kami cukupi semuanya. Coba kalau ibu, bapak jadi Imam Abu Hazm, kira-kira apa yang disampaikan? Ditanya apa kebutuhan Anda, kami cukupi kebutuhan Anda. Kira-kira apa yang akan diajukan? Hah? Tempat tinggal? Kendaraan? Macam-macam itu ya. Begitu disampaikan kebutuhannya, Imam Abu Hazm terdiam, tidak menjawab. Imam Abu Hazm tidak menjawab. Diulangi lagi kata khalifah, ya Imam, irfa hajataka. Tolong Anda sampaikan kepada kami kebutuhan Anda. Nuqdi ilai, kami penuhi, kami janji, kami akan penuhi, kami akan atasi semuanya. Kami kirim semuanya. Baru kemudian setelah didesak sama khalifah, Imam Abu Hazm menyampaikan kebutuhannya. Hajati hajatani. Kebutuhanku itu ada dua. Kebutuhanku ada dua. Yang pertama, dukhulul jannah. Yang kedua, zuhziha anin nar. Ya. Aku ingin dimasukkan ke dalam surga dan aku ingin diselamatkan dari neraka. Itu kebutuhan hidupku. Coba ibu bisa bayangin. Makanya pikirannya nggak semerawut. Pikirannya nggak ruwet karena mikirnya cuma dua yang terdekat. Bagaimana saya bisa masuk surga dan bagaimana saya keluar dari, sehingga problem-problem yang ada nanti diarahkan kepada dua ini. Ini ada problem. Gimana problem ini mendapatkan surga? Bagaimana problem ini menjadi aku selamat dari neraka? Simpel hidupnya ini. Masya Allah. Baik ibu, itu yang ke-12. Yang ke-13, Allah menamakan Yaumul Qiyamah dengan Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Masya Allah. Hari penyesalan. Apa yang disesali? Yang disesali kesempatan yang disia-siakan. Dan kita semuanya akan pasti menyesal kalau hari ini banyak kesempatan kita sia-siakan. Nyeselnya luar biasa. Ya Allah, kita banyak sekali Bu, ya Allah, waktu-waktu, kondisi-kondisi yang mestinya kita bisa tampil mencetak gol-gol kemenangan, itu semuanya kita biarkan terbuang sia-sia. Coba kalau Bapak Ibu melihat sepak bola,
pemain sudah di depan gawang, bola sudah di depan gawang, kiper sudah nggak ada, kepleset di depan. Itu kalau jenengan tendang dul gol, lo gitu loh. Ini nggak ditendang-tendang dia. Dia bermain-main dengan bola itu sampai akhirnya penjaga bola kembali begitu ditendang meleset. Kira-kira gimana? Kalau ibu melihat orang seperti ini, apa yang Anda komentar, apa kira-kira Anda sampaikan? Hah? Dimaklumi apa patut dicaci maki orang seperti ini? Ya, itu nggak disawat kursi aja sudah untung lemantu TV-nya itu. Bener Pak, bener demi Allah. Gimana? Udah kesempatan, nggak ada penghalang. Tendang dul, nggak usah pakai tenaga keras. Ini sudah mepet di depan gawang, dul gol gitu loh. Ini nggak dicetak-cetak, bermain-main di depan gawang sampai akhirnya penjaga gawang datang, kemudian ataupun begitu ditendang meleset, atau bahkan peluit wasit ditiup tanda permainan sudah. Apa komentar Anda coba? Itu kalau saya pengalaman yang ada kemarin, lihat itu meso sak lapangan itu. Meso kabeh itu kalau ada orangnya mungkin diludahi, mungkin mandi ludah dia. Coba bayangkan, itu setiap ada kesempatan nggak dicetak, itu tinggal dul gol gitu. Tapi sayang, kelalaian telah menelantarkan pemain sepak bola ini. Dan tahukah sepak bola itu siapa yang akan dicaci maki? Itu adalah kita. Pagi peluang baca Quran ada, nggak baca Quran. Baca berita-berita yang belum tentu dibutuhkan. Ya, hanya mendapat berita, apa manfaatnya? Oh, ada kecelakaan, terus ngapain? Antum mau takziah ke sana? Juga enggak. Mau nolong? Enggak juga. Terus manfaatnya apa? Hari itu ketika kita pakai baca berita kecelakaan tadi, kalau baca Quran udah berapa ayat itu? Berapa ayat itu? Lalu kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Subhanallah. Gol sudah siap dicetak, tapi kita enggak mencetak. Itulah yang membuat kita nanti menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Makanya disebut yaumul hasrah. Yaumul hasrah. Insyaallah, hari penyesalan. Sebuah penyesalan. Ya, itu nanti ada penjelasan tafsir surat 35, kita lihat. Tafsir surat Fatir. Ya, surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat berapa tadi? 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Iya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seseorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Ini yang disebut dengan yaumul hasrah, hari pembalasan. Saat kita merintih-rintih,
Yastarihun, berteriak-teriak, menjerit-jerit, minta tolong dikasihani. Menjerit-jerit untuk minta diberi kesempatan ulang. Ya, untuk diberi waktu kembali agar bisa beribadah. Maka saat dia merintih-rintih demikian, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibantah oleh Allah, dipaido sama Allah. Itu yang semakin menutup pintu harapan, sudah tidak ada lagi. Taubat sudah ditutup. Penyesalan, jalani penyesalanmu. Itu yang kamu pilih. Ibu perhatikan, bapak perhatikan, dan pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Neraka surga itu jenengan dengan saya yang milih hari ini. Saya ulangi, surga neraka itu telah kita pilih hari ini. Seperti habis doa nanti ada waktu, Anda milih apa? Itu pilihan Anda. Milih apa? Ada ketaatan, ada kemaksiatan, kan begitu kan? Kita milih apa acaranya ini? Ngisi waktu kosong milih apa? Itu siapa yang milih? Kita. Milih taat atau maksiat, siapa yang milih? Anda tahu taat ujungnya kemana, maksiat ujungnya kemana? Kita tahu itu. Ketika yang kita pilih maksiat, maka hasilnya dosa. Dan dosa ujungnya kemana? Neraka. Itu pilihan kita. Kenapa kita milih yang keliru? Lalu kita menyesali pilihan itu. Habis sudah waktunya. Saatnya menyesal. Nah, dari ayat inilah bapak-bapak nanti, ibu-ibu, dosa harus dirasakan, siksa harus dirasakan, tangisan harus dijalani. Sudah diingatkan berkali-kali, nanti tafsirnya kita kupas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, tafsirnya kita bahas di pertemuan akan datang. Tafsir ayat ini sangat bagus. Sebagai cambuk hati buat kita, sebenarnya sengsara tidak itu kita yang milih. Kita yang milih. Suka mana kita? Oh, suka maksiat. Maksiat ujungnya kemana? Dosa. Dosa ujungnya mana? Neraka. Kenapa kok pilih? Kenapa kau pilih? Kenapa kau injakkan kakimu kepada tempat yang engkau tidak sanggup membawanya? Kenapa kau injakkan kakimu menuju jalan yang kau tahu resikonya? Itu pilihan yang salah. Syahwat, nafsu ikut ambil bagian besar dalam penentuan nasib kita ini. Memang semuanya tidak lepas daripada takdir, tapi Allah membuat pilihan kepada Anda. 3 hal yang perlu kita camkan, Mbak, Ibu, 3 hal. Pertama, di dalam diri kita ada 2 potensi. Mohon dicamkan baik-baik ini. Di dalam diri kita Allah telah menanamkan 2 potensi, 2 benih. Itu Allah ilhamkan kepada kita semuanya. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa, ya, Allah ilhamkan kepada jiwa potensi berbuat dosa dan potensi berbuat takwa. 1, ini poin pertama. Di dalam diri kita ada berapa potensi? 2. Potensi dosa, potensi takwa. Baik. Yang kedua, di dalam perjalanan hidup kita, Allah bentangkan 2 jalan. Allah bentangkan 2 jalan. Wahadainahun najdain. Ya, dan kami bentangkan kepadamu 2 jalan. Kami bentangkan kepadamu 2 jalan. Wahadainahun najdain.
aku bentangkan kepadamu dua jalan. Falak takamal tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ada jalan yang turun, ada jalan naik dan mendaki. Itu jalan yang kita pilih. Jalan yang turun adalah maksiat dan ujungnya dosa dan neraka. Ya, ujungnya di sana. Maksiat, kenikmatan, dosa. Adapun jalan mendaki itu sengsara. Butuh waktu, butuh kekuatan, butuh tekad, butuh perjuangan, capek, melelahkan, bertahap dan penuh kesabaran dan ketelatenan. Sulit, iya, tapi itu berpahala untukmu. Mana yang dipilih oleh manusia? Yang menyenangkan maksiat, nikmat, dosa. Yang dipilih itu dua. Jalan hidup ada dua. Di depan kita setiap hari ada dua jalan itu. Di HP yang kita pegang ada dua jalan tersebut. Jalan taat, jalan maksiat ada di dalamnya. Jangan buka yang mana, itulah pilihan. Sangat dipahami? Itulah pilihan. Kita milih dan kita diberi kecondongan oleh Allah. Mana yang kau pilih? Itu yang kedua. Dalam perjalanan hidup ada dua jalan yang dibentangkan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, ujung dan puncak kehidupan ya adalah ada dua tempat yang kita tuju dalam menempuh perjalanan hidup dua tadi itu. Ada dua tempat yang kita tuju. Yang satu tempat yang di situ melalui jalan kemaksiatan, ujungnya neraka. Gak mungkin orang jalan menuju neraka masuknya surga, gak mungkin. Sakit dipaham ini. Orang milih maksiat masuk surga, gak masuk ini. Orang milih maksiat itu pilihan kemana? Ke neraka. Kenapa kita pilih? Insyaallah. Ini ada dua jalan. Jalan satu adalah neraka. Jalan yang kedua adalah al-jannah, yang dilalui melalui perjuangan, pengendalian hawa nafsu, kepahitan. Iya benar memang. Karena itu kamu diuji oleh Allah dengan surga. Ada surga di dalam kepahitan hidupmu ini. Ada surga yang sedang menantimu dalam perjuanganmu ini. Dan di balik itu ada neraka yang menyala-nyala di balik senyumanmu yang penuh kegembiraan nafsu ini. Silakan dipilih. Dan kita sudah menetapkan pilihan itu. Saatnya diputuskan oleh Allah. Saatnya bergembira dan saatnya penuh dengan penyesalan. Insya Allah akan kita sampaikan. Kita bahas materi berikutnya nanti. Tragedi dari sebuah penyesalan. Tafsir surat apa tadi? Fatir. Surat Fatir ayat berapa? 37 akan kita kaji di bulan yang akan datang insyaallah. Kayak apa liku-likunya, tangisannya sampai digambarkan oleh Nabi. Itu nanti yang di situ dari ayat ini yang kemudian nanti terbentuk golongan orang-orang yang air matanya ini berubah darah. Karena mata-mata mereka terluka karena nangis setiap saat. Karena sebuah penyesalan ini. Tragedi dari sebuah penyesalan. Akan kita bahas bersama insyaallah pada pertemuan akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Demikian kajian kita pada pagi dan siang ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam di dalam keyakinan, dan semoga Allah menolong keluarga kita ya, dimasukkan sebagai orang-orang yang soleh, dijauhkan dari segala keburukan dan diselamatkan dari segala fitnah, dan semoga Allah hidupkan kita di atas keislaman dan Allah wafatkan kita di atas keimanan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kertas. Kertas. Oh ini. Oh dari Amir. Mas tadi.